Halo, selamat pagi anak-anak. Pagi. Pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa ya. Tapi menurut agamanya masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Nah, pada materi yang akan diajarkan sekarang tentang berbelanja di pasar. Ada yang sudah pernah ke pasar belum, adik-adik? Belum. Saya pernah. Coba Amer, kamu pernah belanja apa itu ke pasar? Membeli lengkeng, buah lengkeng. Wah, Amer sukanya goreng. Saya suka lengkeng. Pani, kalau kamu ke pasar pernah membeli apa? Lipstick. Nah, kenapa di Ada pasar tempat Oh, kosmetik. ya bisa. Karena pasar itu nanti yang kita bahas ya, pasar itu terbagi menjadi dua. Ada pasar tradisional dan pasar modern. Nah, yang pertama kita tentang ada pengertian berbelanja. Berbelanja adalah suatu aktivitas yang biasanya dilakukan oleh setiap orang. Bukan hanya perempuan, laki-laki pun juga melakukan aktivitas berbelanja. Belanja bisa dilakukan di mana saja, misalnya di pasar ya. Kayak kan sekarang kita akan membahas tentang berbelanja itu di pasar seperti apa. Nah, pasar dalam pengertian konkret adalah tempat di mana pembeli dan penjual bertemu untuk melakukan jual beli. Pasar dibedakan menjadi dua, yaitu pasar modern dan bukan pasar modern atau yang disebut pasar tradisional. Pasar modern terdiri dari hypermarket, supermarket, minimarket, swalayan, dan department store. Sedangkan yang termasuk bukan pasar modern atau disebut tradisional adalah toko, pedagang keliling, dan lainnya. Kalau waktu itu Ahmed belanja ke pasar yang mana? Pasar tradisional. Ciri-ciri pasar tradisional itu ada seperti apa aja yang Ahmed tahu? Di samping jalan, Tempatnya seperti apa? Dalamnya? tempatnya sederhana, tidak seperti supermarket. Oh, tidak seperti pasar modern ya? Berarti pasar Ya. modern dan tradisional itu sangat jauh ya? Sangat jauh. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pasar tradisional. Pasar tradisional adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli secara langsung. Dengan ciri-ciri sebagai berikut, bisa dibacakan oleh Pani. Yang pertama. Yang pertama, penjual dan pembeli dapat berinteraksi secara langsung. Nah, kalau di pasar tradisional itu penjual dan pembeli itu bisa melakukan negosiasi. Beda dengan di dengan pasar modern. Kalau pasar modern itu harganya net atau pas, tidak bisa dinegosiasi. Nah, yang kedua, Ahmed bisa dibacakan? Barang yang dijual biasanya bahan pokok kebutuhan sehari-hari. Nah, udah tahu kan bahan pokok itu seperti apa? Coba sebutin Elsa. Beras. Ya, terus. Minyak. Ya, Terus iya, apalagi? sayuran. Ya, itulah seperti bahan makan yang suka kita makan sehari-hari ya. Yang selanjutnya ada baca oleh Elsa yang ketiga. Transaksi dilakukan dengan tawar-menawar. Nah, biasanya itu yang ke pasar tradisional itu seperti ibu-ibu ya, yang suka menawar-nawar dengan negosiasi. Terus yang bangunannya tidak rapi. Kamu pernah ke pasar tradisional? Belum. Ahmed, kalau kamu ke pasar tradisional waktu itu bangunannya seperti apa? Tidak rapi. Sangat sederhana dari kayu saja. Dan keadaannya kumuh ya? Tidak seenak Pasar pasar modern. Ya, terus biasanya dimiliki dan dioperasikan oleh pedagang lokal. Jadi biasanya ada jongko-jongko ya, di tiap ini ada yang jualan beras, ada yang jualan apa. Nah, itu teh biasanya oleh pedagangnya itu oleh orang asli Indonesia atau orang sekitar di situ. Pasar tradisional memiliki nilai sosial budaya yang tidak dimiliki oleh pasar modern. Selain itu, pasar tradisional juga memberikan ruang bagi UMKM, usaha mikro kecil dan menengah untuk berkembang. Jadi, pasar tradisional itu dibuat untuk mengembangkan atau menaikkan untuk rakyat kecil atau pengguna sekitar atau penghasilan. ya penghasilan biar biar pendapatan warga sipil atau yang di sekitar itu bisa meningkat dengan berjualan di pasar. Selanjutnya kita bahas pasar modern.
Nah, pasar modern adalah tempat jual beli yang menerapkan sistem modern dan tidak melibatkan interaksi langsung antara penjual dan pembeli. Ciri-ciri pasar modern diantaranya, boleh bisa dibacakan? Produk yang dijual memiliki harga pas dan tidak bisa ditawar. Nah, beda ya kayak dengan pasar tradisional ya. Kalau kalau kayak di supermarket kita belanja ke apa itu tidak bisa negosiasi ya. Yang kedua, apa yang bisa kamu bacakan? Pembeli dapat memilih barang sendiri dan membayarnya di kasir. Nah, beda jauh kan dengan pasar tradisional ya. Beda. Kalau pasar modern itu sesudah memilih barang kita mengambil dan membayar di kasir. Beda dengan pasar tradisional yang langsung membayarnya kepada penjual. Nah, ketiga, pasar modern memiliki tata ruang yang rapi, bersih dan nyaman seperti mall, Indomaret seperti apa ya, itu contoh dari pasar modern. Terus produk yang dijual lengkap dan bervariasi. Nah, yang disebut bervariasi itu ada yang dari produk luar, kayak mie samyang itu kan dari Korea. Impor. Oh iya, barang impor dari luar itu. Adanya di pasar modern. Terus produk yang dijual memiliki kualitas yang terjamin karena beda dengan di pasar ya. Kalau di pasar misalnya ada sayur-sayuran itu tidak ada cap atau tidak ada apa, kan kalau di pasar modern itu ada yang dicap langsung dari petani dari mana yang memiliki bahan lebih segar lah istilahnya kayak begitu. Terus pasar modern menyediakan fasilitas seperti AC, toilet dan customer service, beda dengan pasar tradisional yang tidak ada ya. Terus pasar modern dikelola menggunakan sistem berbasis teknologi. Misalnya kan kayak contoh kasir ada alat mesin kasirnya ya, beda dengan di pasar tradisional. Terus contoh pasar modern dalam mall, plaza, minimarket, dan supermarket. Nah, sekian paling materinya dan saya akan memberikan salah satu contoh negosiasi di pasar tradisional ya. Ya, Pak. Nah, ini salah satu contohnya ya. Bisa kalian simak. Nah, ini adalah salah satu contoh toko ikan ya. Ada ibu-ibu akan yang beli ikan tersebut. Nah, itu salah satu contoh tentang berbelanja di pasar tradisional ya yang bisa nego tadi negonya nego membeli tentang membeli sekilogram ikan nila. Ya. Nah, saya akan memberi pertanyaan dan kalian langsung bisa menjawab atau mau ditulis terlebih dahulu pertanyaannya. Langsung jawab. Jawab. Ya, bentar ya. Dulu ulang dulu pertanyaannya gitu. Berapa harga ikan nila? Mana? Ingat jawaban mana? Si penjual. Habis iPhone. Udah kan aku 80-nya itu 80. Mana ulang netnya? 80. Berarti si Pani tadi mana? Oh, Pani. Nah, kan setelah kalian tadi menyimak video yang saya berikan, saya akan memberikan masing-masing satu pertanyaan. Yang pertama untuk Kania, berapa harga ikan nila per kilo menurut si penjual? 40.000.
Ya betul. Yeay. Pani bisa menyimak dengan betul ya tadi harga per kilonya. Ya. Nah sekarang untuk Ahmed, berapa harga udang sekilonya menurut sang penjual? Tadi saya lihat udang 80.000. Iya betul. Bisa menyimak pembelajaran dengan baik ya. Nah sekarang untuk Naersa terakhir ya, berapa harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli untuk ikan nilai 1 kilogramnya? 28.000. Betul. Pada dari anak-anak. Nah, paling tentang berbelanja di pasar sampai di sini. Semoga kalian paham ya dengan materi ya. Dan minggu depan kita akan kembali bertemu dan akan membahas tentang materi baru ya. Sekian dari saya. Terima kasih.